Salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada Bapak dosen statistika kami ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Efektivitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat Penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Sebelum kami mempresentasikan hasil laporan penelitian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Pando. Halo, selamat malam Pak. Izin perkenalkan diri, nama saya Armando Christopher Sutapu dengan NIM 2305092101. Baik, perkenalkan nama saya Calvin Grace Tohang dengan NIM 2305092009. Baik, perkenalkan nama saya Christina Siburian dengan NIM 2305092001 dengan penjelasan metode penelitian. Baik, saya Jenvani Caroline Syambing dengan NIM 2305092069. Baik, nama saya Sindriani Berbarus dengan NIM 2305092045 yang membahas bab pertama pendahuluan dan bab kedua kajian teori. Baik, setelah kita memperkenalkan diri, selanjutnya kita akan masuk ke dalam hasil penelitian kita. Yang pertama yaitu pembacaan latar belakang oleh saudari teman saya, Sindri. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Di dalam penelitian ini, penelitian tertarik mengambil judul penelitian yang bertemakan analisis pengaruh efektivitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Keefektivitasan dapat berasal dari ketidakhandalan, kurangnya daya tangkap, dan kurangnya empati petugas puskesmas dalam melayani pasien. Dengan demikian, penelitian tertarik untuk mengkajikan lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul penelitian analisis pengaruh efektivitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh efektivitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh efektivitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan. Manfaat peneliti, manfaat bagi BPJS dan petugas puskesmas, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi akademis. Bab 2 kajian teori. Landasan teori. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan seorang atau sebuah organisasi dalam beberapa cara dalam mencapai suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu seperti yang direncanakan sebelumnya. Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, penelitian dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah tolak ukur untuk mengetahui seberapa berhasilnya sebuah perusahaan atau seseorang dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan keefektivitasan program, Budiani menyatakan ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan sasaran program. Yang kedua, sosialisasi program. Yang ketiga, tujuan program. Yang keempat, pemantauan program. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan dari agen-agen pemerintah melalui para pegawainya. Karena negara dari sistem pemerintah menjadi acuan pelayanan warga negara dalam mendapatkan jaminan atas hak-haknya, maka usaha peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi semakin sangat penting.
Pelayanan publik dengan demikian dapat disimpulkan sebagai penyediaan pelayanan menjadi kebutuhan seseorang atau masyarakat dalam kepentingan suatu organisasi yang sesuai dengan aturan dasar dan prosedur yang ditetapkan. Kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelayanan internal dan eksternal. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, kepuasan pasien merupakan suatu tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja pelayanan kesehatan yang diperoleh setelah pasien membandingkan dengan hal yang diharapkan. Kepuasan pasien adalah hasil dari pasien bahwa produk atau pelayanan telah memberikan tingkat kenikmatan di mana tingkat pemenuhan ini bisa lebih atau kurang. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Badan Kesehatan sebagai badan pelaksanaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakunya program jaminan kesehatan nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang 20 diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Penelitian terdahulu. Penelitian terkait dengan analisis efektivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat penerima BPJS telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Wulandari 2019, judul penelitiannya, efektivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat penerima BPJS di Desa Payasari, Kecamatan Tebing Syahandar, Kabupaten Serdang Berdagai. Yang kedua, Monica Pertiwi 2017, judul penelitian efektivitas program BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Studi kasus pada pasien pengguna BPJS Kesehatan di Puskesmas Serondol. Yang ketiga, Jonathan Sitompu. Judul penelitian efektivitas pelaksanaan program BPJS Kesehatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat ekonomi lemah. Studi pada Puskesmas Kecamatan Herpetia Medan. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas sesuai dengan judul penelitian yaitu analisis pengaruh efektivitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipah, Kecamatan Percuk Setuan memiliki perbedaan melalui dari judul, tempat, dan waktu penelitian. Dan juga salah satu perbedaan lainnya adalah metode penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian, desain dan jenis penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dan bersifat kuantitatif atau statik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Identitas variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti menurut Sugiono. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Sedangkan menurut Ari Kunto, variabel penelitian adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang ditatap dalam suatu kegiatan penelitian yang menunjukkan variasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Definisi operasional. Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan terhadap variabel dengan tujuan memberikan arti atau menspesifikasinya. Dalam penelitian ini, batasan operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen atau X. A. Efektivitas pelayanan kesehatan, kompetisi tenaga kesehatan, teknologi informasi, akses pelayanan, ketersediaan fasilitas, ketersediaan sumber daya, kepuasan pasien. Yang kedua, variabel dependen atau Y, ketepatan diagnosis dan pengobatan,
mekanisme komunikasi, kepuasan masyarakat penerima BPJS. Skala pengukuran variabel. Skala pengukuran yang bervariasi. Skala pengukuran variabel penelitian ini mengukur variabel dengan menggunakan data interval dan skala Likert. Sikap, keyakinan, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dapat diukur dengan menggunakan skala Likert. Kami mempunyai instrumen skala Likert. Yang pertama itu sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Populasi dan sampel. A. Populasi. Cara populasi dilakukan apabila pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada. Populasi yang dijadikan subjek dalam penelitian. Penelitian hanya mengambil beberapa populasi yang ada untuk dijadikan subjek. B. Sampel. Menurut Aswar, sampel adalah bagian dari populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi, tentu ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau mencari informasi kuantitatif dan responden sesuai dengan lingkup penelitian. A. Observasi. Digunakan untuk mengambil data awal yang akan dijadikan bahan dalam pembuatan tugas statistika. B. Angket atau kuesioner. Merupakan alat pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden atau dijawab. C. Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto-foto atau gambar-gambar dan arsipan mengenai serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti saat berada di lapangan. Instrumen peneliti. Instrumen peneliti adalah alat fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrumen yang digunakan peneliti dengan menggunakan kuesioner karena dapat mempercepat dan mempersingkat waktu pengumpulan data. Karena dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada beberapa responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan dengan menyebarkan kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Teknis analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yang bertujuan untuk mengetahui keefektifan program BPJS Kesehatan di Bandar Khalifah. Variabel input, proses, output, dan persepsi responden terhadap kualitas layanan program BPJS merupakan pengukuran tingkatan efektif program BPJS Kesehatan yang mencakup variabel kecepatan layanan. Uji instrumen. Uji validasi digunakan untuk menguji apa pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha, koefisien Cronbach alpha yang lebih besar 0,60 menunjukkan kehandalan atau reliabilitas instrumen. Jika koefisien Cronbach alpha yang lebih kecil 0,60 menunjukkan kurang handalnya instrumen. Selain itu, Cronbach alpha yang semakin mendekat 1 menunjukkan semakin tinggi konsisten internal reliabilitasnya. Uji asumsi klasik. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengujian terhadap gejala penyimpanan asumsi klasik.
Dalam asumsi klasik terdapat pengujian yang harus dilakukan. Uji normalitas, uji heterokedesitas. Cara yang digunakan untuk menguji gejala yang menyimpan asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi norma atau tidak. Uji ini merupakan pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Uji heterokedestisitas. Uji ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji hipotesis. Uji parsial. Uji menentukan beberapa besar pengarahan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Maka digunakan probability sebesar 5% atau A sama dengan 0,05. Pengujian bertujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen atau X secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, yaitu apabila T hitung lebih besar T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji koefisiensi determinasi. Uji koefisiensi determinasi atau R2 digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data dengan program SPSS27. Selanjutnya saya lanjutkan kepada pembahasan hasil analisis data. Yang selanjutnya yaitu hasil analisis data. Yang pertama, karakteristik responden. Dalam karakteristik responden terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, usia responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan terakhir responden, serta pekerjaan responden. Yang pertama yaitu usia responden. Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 50 responden. Dapat kita lihat pada tabel 4.1. Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah responden yang paling banyak menggunakan BPJS di Puskesmas Bandar Kalipa, yaitu paling banyak digunakan oleh umur 34 sampai 41 tahun. Sedangkan yang paling rendah yaitu di atas 50 tahun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Responden dalam penelitian ini juga berjumlah 50 responden. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 38% dan responden wanita sebanyak 62%. Presentasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna BPJS terbanyak didominasi oleh perempuan. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan terakhir responden. Dalam penelitian ini, pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan dijelaskan pada tabel 4.3. Pada tabel 4.3 menjelaskan bahwa jumlah responden yang menjadi peserta BPJS Kesehatan paling banyak menyelesaikan pendidikannya sampai dengan perguruan tinggi, yaitu sebanyak 23 orang atau
46%. Yang ketiga yaitu pekerjaan respon. Dalam penelitian ini, pengelompokan responden berdasarkan pekerjaan pada para responden dijelaskan pada tabel 4.4. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan responden terbanyak yaitu karyawan swasta dan wirausaha, yaitu masing-masing sebanyak 38 orang atau masing-masing sebanyak 38%. Dan yang terendah yaitu buruh harian dan TNI atau Polri, PNS ataupun ASN, yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau 4%. Dan sisanya yaitu ibu rumah tangga, yaitu sebanyak 8 orang atau 16%. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Hasil analisis data, teknik analisis data yang pertama yaitu uji instrumen. Dalam uji instrumen itu terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti memakai 50 responden dan taraf signifikan 5% dengan bantuan SPSS. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai R hitung melebihi dari nilai R tabel pada tingkat signifikan 0,05 sebagai berikut. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung atau corrected item kurang total correlation dari uji validitas mempunyai nilai besar dari nilai R tabel dengan alpha sama dengan 0,05 atau signifikan sama dengan 0,05. Kemudian degree of freedom atau DF sama dengan N kurang 2, di mana N adalah jumlah sampel. Jadi DF pada penelitian ini sama dengan 50 dikurang 2, yaitu 48. Maka nilai R tabelnya sebesar 0,2787. Dari tabel berikut, kita bisa simpulkan dari variabel X, indikatornya yaitu X1,1, R hitungnya sebesar 0,687, yang dimana lebih besar daripada R tabel, yang dimana R tabelnya yaitu 0,2787, maka keterangannya valid. X12, R hitungnya sebesar 0,697, yang dimana lebih besar dari R tabel yang berjumlah 0,2787, maka keterangannya valid. X1,3, R hitungnya sebesar 0,688, yang dimana lebih besar dari R tabel yang berjumlah 0,2787, maka keterangannya valid. X14, R hitungnya sebesar 0,758, maka dari itu lebih besar daripada R tabel 0,2787, maka keterangannya valid. X15, R hitungnya sebesar 0,758, lebih besar daripada R tabel sebesar 0,2787, maka keterangannya valid. X16, R hitungnya sebesar 0,707, lebih besar daripada R tabel 0,2787, maka keterangannya valid. Selanjutnya variabel Y1, di mana indikatornya Y11, itu R hitungnya sebesar 0,921, lebih besar daripada R tabel 0,2787, maka keterangannya valid. Y12, R hitungnya 0,847, lebih besar daripada R tabel 0,2787, maka keterangannya valid. Y13, R hitungnya sebesar 0,847, lebih besar daripada R tabel sebesar 0,2787, maka keterangannya valid. Dari data semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel yang digunakan memiliki R hitung yang lebih besar dibanding dengan R tabel, sehingga semua indikator yang ada dalam penelitian ini adalah valid. Selanjutnya yaitu uji instrumen yang kedua, uji reliabilitas.
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Kreutzbach alpha, koefisien Kreutzbach alpha yang dimana lebih besar dari 0,60 menunjukkan kehandalan atau reliabilitas instrumen. Jika koefisien Kreutzbach alpha yang lebih kecil daripada 0,60 menunjukkan di mana kurangnya handal instrumen, dan selain itu Kreutzbach alpha yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya. Bisa kita lihat dalam layar. Variabel X1, Kreutzbach alpha-nya yaitu sebesar 0,851, lebih besar daripada 0,60, jumlah item 6, maka keterangannya reliable. Variabel yang kedua yaitu Y1, Kreutzbach alpha-nya itu sebesar 0,836, lebih besar daripada 0,60, jumlah item 3, maka keterangan variabel Y1 yaitu reliable. Dapat diketahui sebuah variabel dinyatakan variabel jika Kreutzbach alpha lebih besar dari 0,60. Tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Kreutzbach alpha cukup besar, yaitu di atas 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari variabel yang diteliti adalah reliable. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik, yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas dilakukan terhadap residual regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik pp-plot. Data yang normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti ala garis diagonal yang menunjukkan distribusi normal. Hasil pengolahan data SPSS bisa kita lihat dalam layar. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Hal tersebut mengartikan bahwa model regresi tersebut sudah berdistribusi normal, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya. Dalam uji normalitas itu terbagi menjadi 2, yaitu yang kedua hasil uji Kolmogorov-Smirnov test. Bisa kita lihat dalam layar bahwa tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test yaitu signifikannya 0,200. Di mana berdasarkan tabel tersebut, hasil pengujian dapat dijelaskan bahwa nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi tersebut ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel. Diagnosa secara sederhana terhadap tidak adanya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu data dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila jika nilai toleransi di atas 0,1 dan mempunyai VIF di bawah 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada layar berikut. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai efektivitas X1 berdasarkan hasil toleransi sebesar 1,000 lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,000 kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa murni
berdiri sendiri dan tidak ada multikolinearitas, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskedastisitas, yang dimana kita bisa melihat dalam layar, dari scarlet plots di atas dapat terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak digunakan dalam melakukan pengujian. Pengujian selanjutnya atau pengujian yang terakhir adalah uji hipotesis yang akan dibacakan oleh teman saya, Kelvin. Baik, terima kasih. Uji yang selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu uji parsial atau uji T, dan yang kedua uji koefisien determinasi. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan variabel Y secara parsial, atau dapat dikatakan uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat kita lihat di layar, diperoleh nilai T hitung sebesar 7,471 yang bernilai positif dengan hasil signifikan sebesar 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan positif terhadap kepuasan masyarakat. Artinya, apabila efektivitas pelayanan ditingkatkan, maka kepuasan masyarakat penerima BPJS akan meningkat. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel di layar menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai edges R-square yang diperoleh sebesar 0,528, yang berarti 52,8%. 52,8% tersebut merupakan kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, yang dipengaruhi oleh variabel efektivitas pelayanan. Sedangkan sisanya sebesar 47,2% dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Armando. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang ada serta data yang telah dikumpulkan dengan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui analisis regresi, kami dapat menyimpulkan bahwa dari penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Efektivitas Pelayanan Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, dapat diketahui bahwa efektivitas pelayanan memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipa Percut Setuan dengan koefisien 0,733. Hasil pengujian hipotesis menghasilkan nilai T hitung sebesar 7,471 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa
semakin baik efektivitas pelayanan, maka akan meningkatkan kepuasan masyarakat penerima BPJS di Puskesmas Bandar Kalipa Percut Sekuan. Hasil tersebut didukung oleh uji koefisien determinasi yang telah dilakukan berdasarkan uji tersebut. Nilai adjusted R Quaret yang diperoleh sebesar 0,528 atau 52,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayananlah yang paling mempengaruhi kepuasan pasien pada Puskesmas Bandar Kalipa Percut Sekuan. Yang kedua, saran. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat, sehingga kami memberi saran untuk Puskesmas Bandar Kalipa agar lebih memperhatikan efektivitas pelayanan agar para pasien penerima BPJS yang datang lagi merasa puas akan pelayanan yang diberikan sehingga mereka dengan senang hati datang kembali ke Puskesmas Bandar Kalipa. Oke, saya serahkan ini terakhir dengan Jim. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pembahasannya masing-masing. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 4 mata kuliah statistik ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dosen kami yang sudah ingin menyaksikan hasil penelitian presentasi kami ini. Kurangnya hasil penelitian ini, kami kelompok 4 meminta maaf kepada Bapak dosen kami. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman selama presentasi. Semoga hasil penelitian ini bisa berguna bagi kita semua ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.